Shalom, selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Belantika Ferdicia Rondono dengan NIM 2001080088 dari kelas 5C Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian Sistem Informasi Manajemen atau biasa disingkat dengan SIM. Sistem Informasi Manajemen atau Management Information System atau sering dikenal dengan singkatannya MIS merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegunaan atau fungsi sistem informasi manajemen. Berikut adalah beberapa kegunaan atau fungsi sistem informasi manajemen. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat, waktu dan akurat bagi para pemakai tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Yang kedua, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Yang kelima, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Yang keenam, mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomi dari sistem informasi dan teknologi baru. Yang ketujuh, memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Yang kedelapan, organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengelola transaksi-transaksi, mengurangi biaya dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka. Yang kesembilan, bank menggunakan sistem informasi untuk mengolah cek-cek nasabah dan membuat berbagai laporan rekening, koran, dan transaksi yang terjadi. Yang ke-10, perusahaan menggunakan sistem informasi untuk mempertahankan persediaan pada tingkat paling rendah agar konsisten dengan jenis barang yang tersedia. Yang ke-11, sistem informasi manajemen atau SIM untuk pendukung pengambilan keputusan sebuah sistem keputusan, yaitu model dari sistem dengan mana keputusan diambil dapat tertutup atau terbuka. Sebuah sistem keputusan tertutup menganggap bahwa keputusan dipisah dari masukan yang tidak diketahui dari lingkungan. Yang ke-12, sistem informasi manajemen berdasarkan aktivitas atau kegiatan manajemen. Kegiatan dan proses informasi untuk 3 tingkat adalah saling berhubungan. Contohnya, pengendalian inventaris pada tingkatan operasional bergantung pada proses yang tepat dari transaksi. Pada tingkat dari pengendalian manajemen, pembuatan keputusan tentang keamanan persediaan dan frekuensi memesan lagi bergantung pada pembetulan ringkasan dari hasil operasi-operasi. Pada tingkat strategi, hasil dalam operasi-operasi dan pengendalian manajemen yang dihubungkan pada tujuan-tujuan strategi, saingan tindak tanduk, dan sebagainya untuk mencapai strategi inventaris. Yang ke-13, sistem informasi untuk pengendalian operasional. Pengendalian operasional adalah proses pemantapan agar kegiatan operasional dilaksanakan secara efektif dan efisien. Baik, yang berikut kita masuk pada penjelasan hubungan sistem informasi manajemen dengan ilmu lain. Yang pertama, akuntansi manajemen. Yang kedua, akuntansi keuangan berhubungan dengan pengukuran pendapatan dalam suatu periode tertentu. Yang ketiga, akuntansi manajerial berhubungan dengan perilaku biaya dan analisis lain yang bermanfaat untuk keputusan manajerial. Yang keempat, riset operasional, penekanan pada pendekatan sistematis untuk penyelesaian masalah. Yang kelima, memakai model dan prosedur matematik serta statistik dalam analisis. Yang keenam, bertujuan mencari keputusan atau kebijakan secara optimal. Yang ketujuh, manajemen dan teori organisasi. Yang kedelapan, sifat dari teori keorganisasian dan pengambilan keputusan secara pribadi atau perorangan. Yang kesembilan, motivasi dari setiap pribadi. Yang kesepuluh, bagian proses dan pengambilan keputusan.
Yang ke-11 teknik kepemimpinan. Yang ke-12 keorganisasian yang mengubah proses. Yang ke-13 struktur dan desain keorganisasian. Yang ke-14 pengetahuan komputer. Pengetahuan komputer meliputi beberapa bagian: A. Algoritma, B. Komputasi, C. Software, D. Struktur data. Baik, kita masuk pada penjelasan materi terakhir, yaitu pokok-pokok sistem informasi manajemen. Sebuah sistem informasi manajemen bukanlah sekedar suatu perkembangan organisasi. Sistem informasi manajemen berhubungan dengan organisasi dan dengan manusia pengolahnya. Oleh sebab itu, pemahaman utuh terhadap sistem informasi keorganisasian berdasarkan komputer harus juga termasuk memahami konsep-konsep yang berhubungan dengan informasi, pemakaian informasi, dan nilai informasi. Tanggapan berikut ini memperkenalkan konsep-konsep utama secara singkat. Pokok-pokok sistem informasi manajemen. Sebuah sistem informasi manajemen mengandung elemen-elemen fisik sebagai berikut. Yang pertama, perangkat keras komputer. Yang kedua, perangkat lunak. Di dalam perangkat lunak terdapat beberapa bagian. Yang pertama, perangkat lunak sistem umum. Yang kedua, perangkat lunak terapan umum. Dan yang terakhir, program aplikasi. Yang ketiga, database atau data yang tersimpan dalam media penyimpanan komputer. Yang keempat, prosedur. Yang kelima, petugas pengoperasian. Dalam hal penerapan sebuah subsistem terapan yang lengkap terdiri dari program untuk melaksanakan pengolahan komputer, prosedur untuk membuat terapan menjadi operasional atau formulir, petunjuk untuk operator, petunjuk untuk pemakai, dan seterusnya. Subsistem terapan dapat diuraikan dalam bentuk fungsi keorganisasian yang mendukung atau pemasaran, produksi, dan sebagainya, atau dalam bentuk jenis kegiatan yang tengah dilaksanakan. Sekian hasil penjelasan dari materi yang saya kerjakan. Terima kasih.